Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Senang sekali kita berjumpa lagi pada pagi ini. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan sejahtera dalam lindungan Maha Besar Tuhan kita. Kita di acara Renungan Pagi edisi 7 Maret 2022. Lukas pasal 10 ayat 21 dan 22. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Ucapan syukur dan bahagia. Banyak orang yang mudah bersyukur karena hal-hal yang membawa sukacita berupa kesuksesan dan kebahagiaan lainnya. Tapi apakah pernah mendengar syukur yang dipanjatkan karena hal-hal yang tak membawa kegembiraan? Misalnya bersyukur karena sakit penyakit, bersyukur karena kemalangan, bersyukur karena kegagalan, dan lain sebagainya. Kita memang mudah bersyukur karena panen, naik pangkat, sukses, dan dapat membeli barang yang telah diinginkan, karena kelulusan anak-anak masuk perguruan tinggi, atau diterima dalam pekerjaan, atau apapun itu. Pada ayat sebelumnya kita membaca murid-murid yang diutus oleh Tuhan Yesus pulang membawa laporan bahwa setan-setan takluk kepada mereka karena nama Kristus. Lalu Tuhan Yesus menasihati, "Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kerajaan sorga." Lalu Tuhan Yesus memanjatkan syukur kepada Bapanya karena murid-muridnya bukanlah orang yang pandai, yang bijak, tapi karena mereka adalah orang-orang yang disebutnya orang kecil dan sederhana. Sehingga dalam kesederhanaannya mereka hanya bersandar pada Allah. Yesus bersukacita sebab Bapanya di sorga telah mengaruniakan pengertian mengenai kebenaran rohani, bukan kepada orang yang menganggap dirinya bijak dan sangat cerdas, tetapi kepada mereka yang dengan sikap rendah hati seperti seorang anak menerima kebenaran yang disingkapkan oleh firman-Nya. Saudara-saudaraku, siapakah murid-murid ini? Mereka bukanlah orang yang berasal dari latar belakang yang penuh kebijaksanaan atau orang-orang pandai. Tapi mereka adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat kebanyakan. Memang ada yang berpendidikan seperti Dr. Lukas, tetapi sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa. Ada yang sebagai pemungut cukai, orang-orang berdosa, dan orang-orang lemah. Namun mereka belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan dalam kesederhanaan dan kelemahan mereka. Karena itulah Yesus menyebut mereka layak untuk bersukacita, sebab mereka telah menerima anugerah keselamatan. Bukan karena kita orang yang memiliki reputasi baik atau hasil perbuatan kita. Sebab sesungguhnya tak ada yang dapat menyelamatkan dirinya selain Allah sendiri yang menyingkapkan dan menyatakan kepada orang kecil. Anugerahnya harus kita respon dengan ucapan syukur. Mengapakah Bapa berkenan karena orang bijak dan orang pandai tidak mengetahui semuanya itu, dan hanya orang kecil yang tahu? Sebab padanya akan ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikian kata Yesaya pasal 11 dalam ayat yang kedua. Sebab pada umumnya orang kecil lebih mudah untuk belajar, lebih mudah merendahkan diri, karena mereka tahu bahwa mereka belum dapat mengetahui banyak hal. Mereka bahkan belum tahu apa-apa dibanding dengan orang bijak dan orang pintar yang merasa banyak tahu dalam segala hal dan cenderung tidak mau mendengar. Saudaraku, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama mengenai sikap orang bijak dan orang pintar. 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28 dikatakan, "Tetapi orang yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah."
Saudara sekalian, jangan ada orang yang memegahkan diri, sebab kita sadar kita hanya mendapatkan anugerah, sehingga kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah Pencipta sebagai Bapa kita, dan dapat memanggilnya, menyerunya dengan panggilan Bapa. Saudara, kita bersyukur boleh memanggil Allah dengan menyebut Bapa, sehingga relasi kita dengan Allah sangat dekat seperti hubungan seorang anak pada bapanya. Bahkan di dalam diri kita Allah berkenan bersemayam dan tinggal bersama kita. Karena itu kita dapat bersyukur saat kesulitan dan rintangan menghadang langkah kita. Kita tidak kecewa, sebaliknya bersandar padanya dan menantikan kuasanya dengan sabar, sebab Ia tahu segala kebutuhan kita dan yang terbaik menurut pemandangannya bagi kita anak-anaknya. Inilah alasan termulia mengapa kita bergembira, bersuka cita, berbahagia, sebab nama kita tercatat dalam kerajaan sorga, dan semuanya dinyatakannya pada kita, orang-orang kecil ini. Saudara-saudaraku, mari kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kiranya kita makin disadarkan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kita membutuhkan hikmat Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga hidup kita apapun adanya terus-menerus berkenan di hadapan hadirat-Nya. Saudara-saudaraku, pernahkah kita secara khusus bersyukur atas keselamatan dan nama kita tercatat dalam buku kehidupan surgawi? Jika belum, marilah kita berdoa bersama. Bapa di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur dan berterima kasih, karena firman-Mu mengingatkan kami lagi, siapakah kami? Kami adalah anak-anak Allah. Kami dapat memanggil Bapa. Kami dapat menyeru nama-Mu, karena Engkau mengasihi kami. Engkau sudah menyerahkan diri-Mu bagi kami, supaya kami dapat menikmati keselamatan. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, yakinkanlah mereka Bapa, bahwa mereka ada di dalam tangan-Mu. Dan karena itu kami merupakan seorang yang tercatat dalam kerajaan sorga, sesuai dengan nama kami. Dan inilah yang membuat kami bersuka cita di hadapan hadirat-Mu, sebab kami tahu sekalipun kami berjalan dalam dunia ini, tapi Bapa berjalan bersama kami anak-anak-Mu ini dalam segala kesederhanaan dan kelemahan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.